Gambaran kegembiraan seorang yang makanannya hilang tiba-tiba ketemu lagi. Itu dulu yang harus kita tajamkan, kita fahami dulu. Jadi Anda dalam keadaan lapar tiba-tiba menemukan makanan, atau bahan makanan yang sudah Anda siapkan tadi di padang pasir hilang tiba-tiba kembali lagi. Senangnya seperti itu. Itu manusia. Allah kalau melihat hambanya bertobat, Allah itu sangat senang. Tapi ingat, makna senang itu bukan senangnya oh kayak kita, bukan. Itu hanya menggambarkan begitu besarnya keridhaan Allah kepada hambanya yang bertobat, seperti rasa senangnya menyerupakan Allah dengan makhluk tidak ada. Dan Nabi tidak mengajari kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, hanya agar kita berpikir, senangmu tuh kayak apa sih kalau kayak begitu. Di tengah perjalanan ontamu ada makanannya, ada minumannya, tiba-tiba hilang, putus asa lah, matilah aku, gitu katanya. Makanan tidak ada, minuman tidak ada, mau nyari kemana, mau nyari tambah habis energiku. Tiba-tiba ada di hadapannya, setelah itu kembali lagi. Senangnya seperti apa? Minumannya bisa diminum, makanan bisa dimakan, seger lagi, kembalilah semangat hidupnya. Suruh membayangkan tentang kegembiraan ini. Dan Allah lebih daripada itu semuanya. Cuman kalau sudah namanya Allah bergembira itu jangan dianggap seperti kita bergembira. Sehingga gembira Allah adalah keridhaan Allah. Allah sangat ridha dengan hambanya. Bahkan lihat, mungkin itu adalah pendosa, akan tapi di saat sang pendosa itu bertobat, Allah senang. Semula membuat murka, semula membuat masalah, tapi ternyata jika seorang hamba itu kembali kepada Allah dengan tobat, Allah sangat gembira, Allah sangat ridho. Bahkan orang yang bertobat ini masuk wilayah mahbubiyah. Allah mencintai setelah itu. Bukan seperti kita, kalau sudah tidak cocok sama orang, na'udzubillah, ya kalau suruh mencintai enggak, paling enggak ya biasa-biasa sajalah. Berubah cinta susah. Tapi Allah dengan hambanya yang bertobat, Allah mencintainya, sampai disebutkan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertobat. Allah senang dengan orang yang bertobat. Kemudian juga diberi kabar gembira oleh baginda Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Ada seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia bertobat, apakah diterima tobatnya? Dijawab Rasulullah, kalau tobatnya benar diterima. Tapi dia nanti terjerumus lagi ya Rasulullah. Kemudian tobat lagi, apakah diterima? Dijawab Rasulullah, diterima. Tapi terjerumus lagi ya Rasulullah. Kemudian tobat lagi, apa diterima ya Rasulullah? Diterima. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai dia bosan tobat, baru Allah bosan tidak nerimanya. Nah ini, kalau dia bosan tobat. Nah, jadi kalau tobatnya benar diterima oleh Allah dan habis dosa itu. Misalnya orang melakukan, mohon maaf, satu dosa, kemudian dia menyesal betulnya, Allah aku ingin meninggalkan dosa itu, ampuni dosaku. Di dalam hatinya pengen betul-betul pengen meninggalkannya. Ternyata dalam perjalanannya kepleset lagi. Yang nggak benar itu adalah, ya Allah ampuni dosaku ya Allah, tapi dalam hatinya besok saya melakukan lagi ya Allah. Itu yang gak diterima oleh Allah. Dia menyesal betul, menangis dia, namanya manusia kok. Kepleset ternyata, dia dosa lagi di esok harinya, terjerumus lagi, apakah diampuni? Nyesel lagi, menangis lagi di malam hari, terus lagi. Maka dari itu, di tanda orang tobat yang sesungguhnya, dia akan menghilangkan sebab-sebab terjerumus dia dalam dosa dulu. Tobat menangis, ya Allah aku terjerumus dalam zina, ya Allah ampuni. Allah bakal ngampuni, tapi di agendanya belum dihapus, belum dibuang. Nomor teleponnya yang menzinai tidak pernah dibuang, bohong dia tobatnya. Atau dia tidak mau hijrah dari tempatnya yang menjadikan dia sebab zina, bohong, dia hanya tobat, tapi masih di lingkungan begitu. Baik, jadi ada tanda tobat itu, ada tandanya sungguh kesungguhan dia ingin meninggalkan dosa tersebut. Dia menangis, dia mencoba menghindar, tapi ternyata menghindar, masuk sana, kena lagi, dosa lagi, tobat lagi, diampuni oleh Allah. Sampai kapan? Sampai kita bosan, baru Allah tidak maafkan. Jadi ketahuilah Allah Maha Pengampun.